Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ardian Danindra dengan NIM A11 2022 14493. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari kerja kelompok yang sudah kita buat. Di sini saya akan menjelaskan bahwa yang kita buat adalah segmentasi mengenai banjir. Untuk metodologi yang digunakan itu kita menggunakan UNet seperti yang diminta. Lalu untuk varian lainnya yaitu kita menggunakan MobileNet V2. Jadi sebelumnya apa sih itu UNet itu? Jadi UNet itu adalah arsitektur CNN yang dirancang khusus untuk segmentasi semantik, yaitu mengklasifikasikan setiap pixel gambar ke dalam kelas tertentu. Lalu untuk MobileNet sendiri itu adalah arsitektur CNN juga, namun dia dirancang lebih untuk ke efisiensi. Jadi dia itu biar bisa berjalan secara cepat pada perangkat yang bisa dibilang sumber dayanya cukup rendah. Nah, jadi fungsi MobileNet ini di sini itu sebagai itu dia digunakan untuk teknik transfer learning dengan mengganti encoder standar dari unitnya itu sendiri pakai MobileNet itu. Nah, tujuannya itu adalah untuk memanfaatkan bobot pre-trained agar modelnya itu lebih cerdas mengenali fitur visualnya. Sekarang saya akan memperlihatkan modelnya yang telah dibuat. Ini adalah model awal dari segmentasi banjir yang telah kita buat. Jadi sebelum itu saya akan perlihatkan dataset yang kita gunakan. Dataset yang kita gunakan itu diambil dari Kaggle milik Faisal Karim, Chris Sharma, Niar R. Barman yang berjudul Float Area Segmentation. Di dataset ini itu terdapat 290 gambar dan juga gambar maskingnya. Ini contohnya bisa dilihat seperti ini. Jadi ada image dan juga maskingnya. Untuk maskingnya itu yang hitam putih ini. Lalu kita langsung saja ke codingannya. Untuk modelnya itu tadi. Pertama-tama itu kita mendownload dulu dari dataset ini dari Kaggle, lalu dimasukkan ke folder. Setelah itu datanya di split 70% untuk training, 20% untuk valuasi,
dan 10% untuk testing. Lalu di sini dia untuk model unitnya dia meload gambar maskingnya dan juga augmentasinya untuk membuat augmentasi, mendefinisikan augmentasinya. Nah, di sini itu ada iometric. Jadi iometric ini digunakan untuk mengukur seberapa presisi sih tumpang tindih dari prediksi tersebut dengan ground truth-nya. Nah, untuk dice metric sendiri ini sebenarnya hampir sama dengan iometric. Namun dia itu lebih memberikan bobot yang lebih pada interception-nya. Jadi sering digunakan karena ekuivalen F1 score. Lalu parameter yang digunakan untuk model unit ini sendiri itu terdapat 487.297 parameter. Ini 487.297 parameter ini bisa digunakan untuk training. Untuk training sendiri kita ada 25 epoch. Ini adalah hasil epochnya. Lalu binary race ini digunakan untuk membinerkan. Jadi sebelum dibandingkan dengan ground truth, dia itu harus dibinarkan karena ground truth-nya sendiri itu berbentuk biner. Karena itu ini sangatlah penting. Kalau iometric-nya ini sama seperti yang tadi, itu buat mengukur presisi antara prediksi dan ground truth-nya. Dice metric juga dia lebih berbobot daripada iometric pada interception-nya. Lalu untuk pixel akurasi ini untuk akurasi dari pixel yang benar itulah. Nah, di sini dia mendapatkan IOU atau intersection over union, itu dia 0,730, lalu dice-nya itu 0,833 dan pixel akurasinya dia dapat 0,853. Lalu di sini divisualisasikan seperti yang diminta, kita memvisualisasikan 5 gambar asli, 5 gambar masking, dan juga 5 gambar prediction. Bisa dilihat ini adalah gambar aslinya, lalu ini gambar masking, dan juga ini gambar prediction. Nah, sedangkan ini itu untuk membuat file dot keras yang nantinya akan dibuat sebagai aplikasi web yang mana ini akan dijalankan di bagian servernya.
Lalu setelah itu ini adalah model yang menggunakan UNet dengan MobileNet V2 atau V2. Bedanya di sini dia itu menggunakan 5.409.569 parameter. Namun tidak semua parameternya itu bisa digunakan untuk training. Yang bisa digunakan untuk training itu ada 3.567.585 parameter, dan yang tidak bisa digunakan untuk training itu ada 1.841.984 parameter. Lalu untuk epochnya sendiri ini sama, ada 25 epoch juga seperti UNet tadi. Nah, ini hasil dari MobileNet dan juga hasil dari MobileNet-nya. IOU-nya dia dapat 0,792, lalu dice-nya dia dapat 0,879, lalu pixel akurasinya itu dia dapat 0,90. Jadi di sini bisa dilihat perbandingannya antara baseline UNet biasa dengan UNet yang menggunakan tambahan dari MobileNet sebagai encodernya. Di sini UNet biasa itu IOU-nya dia mendapat 0,730, lalu dice-nya dia dapat 0,833, lalu untuk pixel akurasinya sendiri dia mendapat 0,853. Lalu untuk MobileNet dia mendapatkan IOU 0,792, lalu dice-nya itu 0,879, dan pixel akurasinya itu 0,90, dimana ini bedanya itu sekitar 62, lalu ini 46, dan juga ini bedanya 47. Lalu ini ada visualisasi sama seperti UNet-nya yang tadi. Dia memvisualisasi 5 gambar asli dan 5 gambar masking dan 5 gambar hasil prediksi. Bisa dilihat ini ada 5. Lalu di sini itu ada untuk menyimpan model dot kerasnya, yaitu yang digunakan untuk backend servernya nanti sebagai aplikasi websitenya. Nah, sekarang saya mungkin akan menjelaskan mengenai aplikasi websitenya. Di sini itu dia akan mengupload gambar. Kita pilih upload gambar, contohnya ini. Lalu untuk modelnya itu kita bisa milih salah satu atau mungkin keduanya bisa. Misal ini UNet, itu bisa kita pilih lalu kita analisis. Nah, ini adalah hasil dari segmentasi yang sudah menjadi aplikasi websitenya ini. Jadi dia hasil segmentasinya gini. Kalau untuk melihat masking ground truth-nya juga bisa kayak gini. Nah, sekarang kita coba yang UNet-nya.
MobileNet-nya. Nah, ini juga sama seperti yang tadi, seperti Unet tadi, kita juga bisa melihat hasil maskingnya. Kita juga bisa mendownload dan hasil dan juga maskingnya. Nah, sekarang gimana kalau kita membandingkan keduanya? Itu juga bisa. Kita pilih mode perbandingan lalu kita proses. Nah, di sini bisa terlihat kalau yang Unet itu dia menganggap bahwa tanah ini itu termasuk banjir, sedangkan yang MobileNet itu tidak. Dan yang Unet itu dia masih menganggap bahwa genteng rumah ini dan ini, lalu tanah yang hijau di sini itu sebagai banjir. Sedangkan di MobileNet dia tidak menganggap bahwa rumah kecil yang ada di sini dan di sini walaupun ada sedikit ya, dan tanah hijau di sini itu sebagai banjir. Nah, untuk perbedaan waktunya sendiri itu karena dia ini gabungan antara Unet dengan MobileNet, jadi waktunya bisa dibilang cukup berbeda ya, tapi bisa dibilang cukup cepat lah. Nah, ini juga bisa dilihat mengenai binary mask-nya. Nah, lalu mungkin saya akan menjelaskan mengenai backend-nya ya. Nah, jadi di sini dia akan pakai backend Python ya. Dia itu kita tidak menggunakan VPS, namun saya menggunakan komputer saya atau bisa dibilang PC saya sebagai servernya. Jadi dia akan menjalankan Python tersebut di PC saya. Lalu saya tunneling menggunakan Cloudflare dan kita gunakan API yang didapat dari Cloudflare tersebut untuk dimasukkan ke website ini, untuk disambungkan maksudnya. Nah, ini adalah Python yang digunakan. Jadi di sini dia bakal jadi di sini dia akan melot dot keras yang sudah dibuat tadi di sini. Ini dan juga ini. Mana tadi? Nah, dan juga ini. Setelah itu, karena ini adalah hasil dari training model sebelumnya, jadi tinggal kita run saja. Karena di sini saya pakai ini untuk pakai Python untuk meload dan merunning si servernya. Nah, lalu sini kan untuk Python-nya. Nah, ini untuk Cloudflare yang digunakan untuk tunneling-nya. Jadi dia itu nanti
akan mentunneling melalui port 8000 karena di sini dia itu berjalan di port 8000 seperti yang terlihat. Lalu si Cloudflare-nya ini dia akan memberikan ini link API agar kita bisa mengakses si endpoint-nya ini yang /predict dan / itu. Nah, tapi untuk kekurangannya sendiri itu semisal PC saya mati atau terjadi lampu mati atau bahkan mungkin WiFi saya mati, itu dia akan berhenti berjalan, dan kalau di run lagi link ininya dia akan berbeda lagi, yang mana kita harus memperbaruinya setiap kali PC atau internet saya mati. Jadi tidak seenak saat menggunakan VPS yang mana dia selalu on kan. Sedangkan untuk PC saya sendiri ini mungkin ya sering saya hidupkan sih, bisa dibilang. Jadi mungkin itu saja untuk yang bisa saya jelaskan mengenai segmentasi yang telah saya buat. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.